siang, perkenalkan nama saya Resti dengan NIM 2104411621 dari kelas 3N. Di sini saya akan menyampaikan tugas saya, yaitu menjelaskan tentang sistem geografis. Yang pertama, konsep dasar SIG. Sistem Informasi Geografis atau SIG merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah, menganalisa, mengintegrasikan, menyimpan, dan menampilkan data informasi berbasis geografis. Ada 10 konsep dasar esensial geografi. Yang pertama, lokasi. Yang kedua, jarak. Yang ketiga, keterjangkauan. Yang keempat, pola. Yang kelima, morfologi, yang berbicara tentang muka bumi. Yang keenam, aglomerasi atau fenomena yang berkelompok. Yang ketujuh, nilai guna. Yang kedelapan, interaksi dua pihak yang saling berhubungan. Yang kesembilan, diferensiasi area atau perbedaan. Yang ke-10, keterkaitan ruang. Kemudian kedudukan SIG dengan ilmu lain. Yang pertama, geografi. Yang kedua, kartografi. Yang ketiga, penginderaan jauh. Yang keempat, ilmu ukur tanah. Yang kelima, geodesi. Yang keenam, fisika. Yang ketujuh, statistik. Yang kedelapan, matematika. Yang kesembilan, teknik sipil. Yang ke-10, perencanaan kota. Yang ke-11, informatika. Kemudian komponen-komponen SIG. Yang pertama, data. Data adalah bahan dasar yang dapat diolah atau diproses menjadi suatu informasi yang memiliki arti sehingga berguna untuk suatu keperluan. Secara garis besar, data dalam SIG terdiri atas dua, yaitu data keruangan dan data atribut. Yang dimaksud dengan data keruangan atau spesial yaitu data dalam bentuk grafis yang menunjukkan ruang, lokasi, atau tempat di permukaan bumi. Data spasial terdiri atas 3 elemen. Yang pertama yaitu gambar. Gambar yaitu tipe titik, garis, dan area. Yang kedua, data atribut adalah data yang mempresentasikan aspek deskripsi dari suatu fenomena yang ada di permukaan bumi dalam bentuk narasi atau angka. Kemudian yang kedua, perangkat keras atau hardware. Secara garis besar, perangkat keras dalam SIG dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, alat masukan atau input, yaitu alat untuk memasukkan data ke dalam komputer. Yang kedua, alat pemrosesan, yaitu alat dalam sistem komputer yang berfungsi untuk mengolah, menganalisis, dan menyimpan data yang masuk sesuai kebutuhan. Yang ketiga, alat keluaran atau output, yaitu alat yang berfungsi untuk menanyakan informasi geografis dalam proses SIG. Kemudian yang ketiga, perangkat lunak atau software. Perangkat lunak adalah program yang merupakan sistem yang berfungsi untuk mengoperasikan SIG. Beberapa program yang sering digunakan dalam SIG antara lain ArcInfo, ArcView, Mavinfo, Agris, AirMapper, dan lain-lain. Kemudian komponen yang terakhir yaitu manajemen. Brainware merupakan kemampuan manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan SIG secara efektif dan efisien. Manusia merupakan subjek atau pelaku yang mengendalikan seluruh sistem sehingga sangat dituntut kemampuan dan penguasaan terhadap ilmu
dan teknologi yang berhubungan dengan SIK. Kemudian sumber data SIK. Jenis sumber data SIK ada 4 bagian. Yang pertama yaitu peta analog, penginderaan jauh, data hasil pengukuran atau GPS, data hasil pengukuran lapangan. Kemudian arah pemanfaatan SIK. Yang pertama lokasi. Untuk menjawab pertanyaan mengenai lokasi tertentu. Yang kedua yaitu kondisi. Yang ketiga yaitu tren. Yang keempat pola. Kemudian kita masuk pada pengguna SIK. Yang pertama yaitu fenomena. Yang pertama menggunakan SIK yaitu pertambangan, transportasi, kehutanan, bisnis, lingkungan, geologi, hidrologi, dan penggunaan lahan. Kemudian badan atau instansi yang menggunakan SIK. Yang pertama pertanian, perhubungan, badan konservasi, BNPB atau BPPD. Yang kelima ESDM atau BMKG, Bapeda, surveyor, ahli GIS, dan kelautan.